Jepang, negara yang dikenal akan kebudayaannya, kemajuan teknologi, dan masyarakatnya yang damai. Namun, tersembunyi di balik bayang-bayang terdapat dunia yang diselimuti misteri dan bahaya. Dunia Yakuza Mafia Jepang. Hari ini kita akan menyelami asal-usul operasi evolusi salah satu sindikat kejahatan terorganisasi paling terkenal di dunia. Asal-usul Yakuza berawal dari abad ke-17 selama periode Edo. Mereka diyakini berevolusi dari dua kelompok utama, Bokuto atau penjudi, dan Tekiya atau pedagang kaki lima. Bokuto sendiri adalah penjudi yang sering hidup di pinggiran masyarakat, sedangkan Tekiya adalah pedagang keliling. Kedua kelompok beroperasi di luar hukum dan mengembangkan kode kehormatan yang kemudian menjadi dasar struktur organisasi dan kode moral Yakuza yang ketat. Yakuza dikenal karena kode etik mereka yang ketat, yang terinspirasi oleh kehormatan samurai Bushido. Kesetiaan, rasa hormat, dan kepatuhan adalah yang paling penting bagi mereka. Kode ini sering dilambangkan melalui tato rumit yang dikenal sebagai Iraizumi yang menutupi seluruh tubuh mereka. Tato-tato ini lebih dari sekedar seni tubuh. Ini mewakili komitmen seorang terhadap gaya hidup Yakuza. Ritual terkenal lainnya adalah Yubitsume, tindakan mengamputasi jari kelingking. Ini adalah bentuk permintaan maaf atau penebusan atas kesalahan yang menandakan hilangnya kekuatan karena jari-jari sangat penting dalam menggunakan katana atau pedang tradisional samurai. Yakuza bukanlah organisasi tunggal, melainkan kumpulan sindikat. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, dan Inagawa-kai. Setiap sindikat beroperasi seperti keluarga. Struktur hierarki yang dipimpin oleh Oyabun atau figur ayah. Di bawahnya terdapat Wakasu atau pemuda, dan Kyodai atau kakak laki-laki yang menjalankan aktivitas kelompok tersebut. Aktivitas Yakuza berkisar dari yang tradisional seperti perjudian dan lintah darat hingga yang modern termasuk kejahatan dunia maya, perdagangan narkoba, dan penipuan real estate. Mereka juga memiliki reputasi terlibat dalam aktivitas zona abu-abu seperti menyediakan layanan keamanan dan penyelesaian sengketa, terkadang bahkan membantu saat terjadi bencana alam. Tidak seperti banyak organisasi kriminal lainnya, Yakuza secara histori beroperasi agak terbuka di Jepang. Mereka memiliki kantor, kartu nama, dan kehadiran yang sangat terlihat. Dalam beberapa hal, mereka dipandang sebagai kejahatan yang perlu menjaga tingkat ketertiban tertentu di dunia bawah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Jepang telah mengambil sikap yang keras terhadap Yakuza. Undang-undang seperti anti-Boryokudan telah mempersulit kelompok Yakuza untuk beroperasi secara terbuka. Pandangan masyarakat terhadap Yakuza telah berubah dengan semakin banyaknya penolakan publik terhadap aktivitas mereka. Saat ini Yakuza berada di persimpangan jalan. Anggotanya telah menurun. Pemerintah telah memperketat undang-undang yang lebih ketat untuk membubarkan operasi mereka. Bahkan, bank dan bisnis menindak setiap hubungan dengan Yakuza. Namun, Yakuza telah beradaptasi dengan beralih kejahatan yang lebih canggih. Terlihat dalam kejahatan dunia maya, penipuan daring, bahkan manipulasi pasar saham. Mereka juga dikenal memiliki koneksi internasional, menyebarkan pengaruh mereka keluar batas Jepang.
Yakuza telah diromantisasi dalam budaya pop mereka. Melalui film, buku, dan video game, mereka sering digambarkan sebagai samurai masa kini yang mematuhi kode kehormatan yang ketat. Namun, yang paling penting untuk menyadari kenyataan yang lebih gelap dari keberadaan mereka, pemerasan, kekerasan, eksploitasi yang mendasari operasi mereka. Meskipun beberapa anggota Yakuza mungkin terlihat dari mereka sebagai pelindung kode moral tertentu, dampak organisasi tersebut terhadap masyarakat jauh dari glamor. Kenyataannya adalah campuran kompleks dari tradisi, kejahatan, dan landscape masyarakat Jepang yang terus berubah.